Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Apa kabarnya? Senang nian mengawali pekan yang baru ini kembali menyapa Mang Cek Bicek seluruh Sumatera Selatan ini di program Halo Palembang yang tentunya setiap pagi hadir dengan narasumber-narasumber yang luar biasa nih. Pagi ini beremang bersama aku Mang Cek Agai dan aku Bicek Kiki. Kami berdua walaupun hari ini beda warna tapi tetap sehati ingin mengucapkan selamat ulang tahun Kota Palembang. Wey, luar biasa. Luar biasa. Ini memang hari ini tanggal 16 Juni untuk ya? Perayaannya tanggal 17. Banyak yang bingung kan Mang Cek Bicek, ada yang ngomong tanggal 16, 17, hari ini kita bahas. Betul nih ya. Jadi kita spesial nih ya, edisi spesial ulang tahun Kota Palembang. Katanya memang kita ini adalah kota tertua nih, Cek Kiki. Betul, tertua berarti banyak pengalaman. Banyak pengalaman, banyak sejarah, Banyak banyak simpanan. cerita. Oh, banyak simpanan ya. Tabungan ya. Dan narasumber kita juga spesial untuk membahas tema kita yaitu Hari Jadi Kota Palembang, kota Betul. tertua di Indonesia. Ini agak deg-degan juga karena di sebelah Bicek Kiki ada Sultan. Wow, ini Sultan bukan sembarang Sultan. Jadi kita langsung saja sapa ini kedua narasumber kita, Cek Kiki, silakan. Ada Sultan Palembang Darussalam, Bapak Sultan Mahmud Badarudin 9. Empat ya, nah salah Bicek Kiki kan? Saking deg-degan nih kita ya. Agak-agak cuman. Oh iya benar. Sultan Mahmud Badarudin 4, Raden Mas Fawwas, Raden Muhammad Fawwas Diraja SHMKN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bicek wabarakatuh. Kiki lah salah nyebut namanya di Sultan. Ya udah apa-apa. Salam sehat Sultan. Sehat alhamdulillah. Luar biasa. Sudah sarapan nih Sultannya? Alhamdulillah sudah. Harus semangat pagi hari ini Ya, kita semangat bercerita-cerita 1 jam. Ini Sultan kalau sarapan apa Sultan? Biasa pempek. Oh ya masih makan pempek ya. Bakar. Biasa lah wong Palembang. Masih Tidak sama nak ya. roti sole ya. Tetap ngirim cuko tuh lah ya. Dan di sebelah Sultan juga ada narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Hidayatul Fikri atau yang dikenal dengan Mang Dayat. Nah, ini Pangeran Suryo Kesultanan Palembang Darussalam. Mang Dayat apa kabar? Alhamdulillah baik. Wow, makin seger be ini hari ya. Iya, beguyung baik. Hari ini juga warna-warni, ada biru, ada merah, ada putih, ada coklat. Betul. Jadi kita mau bahas ini soal sejarah Kota Palembang. Pastinya banyak-banyak cerita yang mungkin banyak masyarakat Palembang tidak perlu tahu nih di momen spesial edisi ulang tahun Kota Palembang ini dewe. Mungkin dari Sultan dulu ya. Sultan, kita tahu Kota Palembang ini disebut kota tertua nih. Iya. Nah, apa namanya, ada prasasti, kedukaan dan lain-lain. Mungkin ada cara pandang ataupun cerita yang mungkin Sultan pengen bagi ke yang mungkin masyarakat harus tahu nih tentang Kota Palembang. Silakan. Iya, Kota Palembang ini adalah kota tertua karena dahulu juga didirikan pada era masa Kerajaan Sriwijaya ya. Jadi pada saat itu dibuat wanua yang kalau kita lihat tepatnya sih di tanggal hari ini ya, tanggal 16 Juni 682. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kalau berdasarkan prasasti, tapi kemudian ada karena kita ini pemerintahan dia akan merumuskan hari jadi orang Kota Palembang, makanya kemudian ada beberapa pendapat-pendapat sehingga menginginkan ulang tahunnya di tanggal 17. Tapi sebenarnya yang kita lihat selain itu Kota Palembang ini adalah kota tertua di mana beragam etnis ada di sini. Ada etnis dari Jawa, ada dari Melayu yang paling banyak, terus dari Arab, dari India dan sebagian Eropa pada masa itu. Jadi kita lihat bahwa Palembang ini merupakan kota yang multi etnis yang emang sangat besar dan juga sudah cukup tua. Jadi kita adalah kota heterogen yang alhamdulillah kita lihat sampai saat ini tidak ada permasalahan atau kesenjangan karena masalah etnis. Ketika kerusuhan 98 kita aman, tidak ada kerusuhan etnis, yang ada tidak ada riak-riak yang bermasalah mengenai etnis gitu. Alhamdulillah. Oke, nah itu mengenai sejarah Kota Palembang nih Sultan. Mungkin boleh diceritakan secara singkat terkait dengan awal mula nih berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam ini sendiri. Silakan. Ya, Kesultanan Palembang Darussalam juga itu didirikan setelah era Kerajaan Palembang. Jadi kalau kita lihat dulu ada zaman Sriwijaya, terus ada Kosongan, terus ada Kerajaan Palembang, baru Kesultanan Palembang, dan sekarang NKRI. Nah, ketika pada masa Kesultanan Palembang Darussalam ini didirikan pada tahun 1666.
Itu pada masa Sunan Abdurrahman atau Sultan pertama merubah dari kerajaan Palembang menjadi Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, itulah sebelumnya terjadi beberapa peristiwa ya, seperti ada peperangan dengan VOC, ada juga beberapa kejadian sehingga dibentuklah Kesultanan Palembang Darussalam yang emang berdiri independen di bawah, bukan lagi kalau zaman dahulu kita masih di bawah Mataram ceritanya tuh. Ketika kerajaan masih di bawah Mataram atau vasalnya mereka, dan ketika memproklamirkan Kesultanan Palembang Darussalam, kita terputus daripada kerajaan Mataram. Jadi sangat panjang ya ceritanya kalau mau dibahas. Betul. Bisa bab-babnya itu sangat banyak. Jadi kalau kita ambil intinya bahwa emang kota Palembang ini merupakan kota yang banyak sekali sejarahnya, mulai dari zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian kita sempat di bawah kolonial, mulai dari zaman Belanda, Inggris, dan terakhir Jepang. Itu kita ada sejarahnya. Emang sudah banyak sekali orang menginginkan Palembang karena Palembang ini memiliki sumber daya yang cukup besar dan juga memiliki kearifan lokal yang cukup baik, sehingga orang menginginkan kota Palembang sebagai tempat mereka itu memulai civilization atau peradaban bagi mereka. Oke, karena memang Palembang ini termasuk kota yang kaya begitu Sultan ya. Betul, iya. Nah, kalau dulu kan namanya kalau nggak salah bukan Palembang ya. Jadi ini ditemukan prasasti ini memang penetapannya 17 Juni, di tulisannya sebenarnya 16 Juni. Iya. 682. Iya. Nah, dulu namanya bukan Palembang. Gimana nih kok jadi bergeser namanya jadi Palembang? Ya, Mungkin Dayat. Memang dari naskah-naskah sering disebut lain, seperti pada masa Cina itu pernah Palembang disebut Kukang. Kukang itu pelabuhan tua, pelabuhan lama. Jadi memang nama Palembang itu baru pertama kali muncul itu ditemukan di ada seperti tulisan apa namanya hikayat Singajaya Himat namanya itu. Nah, itu sekitar di abad ke 16-an masanya itu. Jadi memang nama Palembang itu sendiri baru ditemukan dalam naskah baru, tapi bisa jadi diprediksi. Agak pakai bahasa Palembang dikit deh. harusnya bahasa Palembang. Yo, biar agak inak kaku-kakunian. Jadi kalau kita ngomong dulu Sriwijaya itu mungkin negaranya. Tapi kita udah tahu dalam Sriwijaya itu mungkin sudah ada yang namanya Palembang, tapi bukan disebut negara, tapi atau kota atau wilayah itu sendiri. Jadi nama Palembang memang baru ditemukan pertama kali di naskahnya itu tadi, tapi kenapa disebut kota tertua? Bahwa dari awal adanya peradaban di kota Palembang 682 mendirikan suatu wanua yang kita sebut dengan Sriwijaya itu ialah tempat yang sama, inilah tempat yang kita tinggal sekarang. Jadi berbeda dengan mungkin wilayah lain yang peradabannya sudah ada yang kemudian ditinggalkan jadi hutan lagi ataupun apa dan bangun ke perkampungan baru. Nah, Palembang dari awal ada peradaban ialah di titik yang sama. Karena itulah kita menjadi kota tertua dan menjadi lintasan banyak sejarah di Indonesia di sini. Jadi sebenarnya kalau timingnya dewek yang pas itu sebenarnya tidak diketahui ngapa jadi bergeser nama Palembang. Tadi ada beberapa naskah tadi baru kita ini lagi penelusuran pastinya. Nah, tapi yang pasti kerajaan Palembang itu sudah disebutkan. Saat Raden Fatah pun sudah disebutkan Panembahan Palembang. Artinya di zaman Raden Fatah sekitar tahun 1400-an itu sudah disebut Palembang. Nah, bisa jadi lebih tua lagi kan. Nah, tapi banyak nama-nama lain ya. Karena Raden Fatah itu pun disebutkan lahir di Pulau Seribu, Palembang. Pulau Seribu itu kalau sekarang di arah-arah Keramasan, Ketapati sana. Susah itu apa namanya kalau harus lewat sungai yang gampangnya. Jadi mungkin hanya wilayah tertentu tidak besar sebutan Palembang saat itu mungkin. Karena secara umum Cheng Ho nyebutnya Kukang. Jadi itu kenapa disebut Palembang. Sedangkan ada beberapa naskah Palembang itu disebutkan karena satu dikarenakan Palembang ini berasal dari nama Pa itu menunjukkan tempat, Limbang itu dari tempat melimbang emas. Jadi tempat melimbang emas itu satu versi.
Ada versi lain yang menyatakan Fa itu tempat, Limbang itu dari kata lembeng, ngelembeng, karena Palembang ini banyak banyu, ngelembeng kan. Nah, kemudian bahkan ada Slamet Mulyana, kalau tidak salah sejarawan juga, Palembang itu katanya dari kata Sanskrit yang artinya tepian. Bisa jadi juga kita tepian sungai. Nah, yang sudah kita banyak dibantah itu yang ada penyebutan Pai Limbong, katanya anak dari Sunan Gunung Jati. Nah, dia kemudian menjadi panembahan di Sriwijaya ini, kemudian jadi nama dia Palembang ini. Tapi ini sudah banyak ditolak sama sejarawan karena pada masa-masa ini kan tahunnya sudah lebih awal lagi. Jadi sebelum dia datang memang sudah bernama Palembang. Nah, itu. Jadi itulah kenapa disebut Palembang dan ada namanya Palembang sampai sekarang. Banyak versi ya. Tadi banyak ada versi. Kukang, bahkan ada Polinfung juga kan. Iya. Nah, tapi yang pelabuhan paling lama masuk ya. akal sebenarnya Palembang tadi. Palembang. Karena memang kita tanahnya ngelembeng. Banyu. Iya, iya. Atau juga bisa Palm Bank. Palembang. Bank Palem, ya. Banyak sawit kan. Iya, iya. Agak maksa. memang. Versi terbaru. Karena sawit baru zaman Belanda kan dikenal. Oh iya, baru zaman Belanda. Sejarawannya Iya. salah kan. Salah, udah dibantah langsung. Nah, Tapi ini kalau di kita garis merah ke sedikit mungkin ya. Bener nggak sih Palembang itu berarti bagian dari dulu kerajaan Sriwijaya. Jadi bagian agak kecilnya dari Sriwijaya. Ini bener nggak sih? Kalau kita lihat sebenarnya Palembang ini Sriwijaya tuh beribu kota pada awalnya tuh di Palembang, tapi kemudian berakhirnya dia di Jambi kalau kami lihat ya. Kenapa? Karena di sini adalah pusat pemerintahan waktu awal. Jadi Sriwijaya ini sampai sekarang juga kan orang nanya nih di mana sih Sriwijaya? Kok nggak ketemu di Palembang? Karena di Palembang, Sriwijaya itu dibentuk adalah kota perairan, rumahnya juga rumah kayu-kayu galo. Jadi rumahnya itu rumah dari kotanya kota perairan, sehingga kalau kita lihat berdasarkan waktu dan usia juga otomatis ketika dia kayu itu kan akan lapuk, sehingga dia tidak kita ketemukan ibu kota yang besar itu di mana. Cuma seperti kita lihat ada di daerah yang banyak ketemu apa? Pali. Ketemu di Pali, Bumi Ayu. itu di Bumi Ayu, terus ada juga kita di Cengal, orang banyak menemukan artefak dan manik-manik. Saya yakin Sriwijaya pada masa dahulu itu karena pemukimannya kayu-kayu bukan batu karena di atas air ya. Beda dengan di Jawa kalau di atas gunung akan kelihatan, tapi karena dia adalah kota perairan. Kemudian yang juga menyambungkan dan bahasa Palembang itu karena banyak genangan itu, jadi sehingga Sriwijaya pun tidak terlihat jelas di mana bukti-bukti peradabannya dan juga di mana sih makam-makam orang raja-rajanya kok nggak ada. Ya kalau kita lihat Hindu-Buddha pada masa dahulu, mereka itu kan moksa, menghilang ataupun mungkin dibakar pada masa dahulu sehingga jenazah ataupun abunya hilang. Bukan seperti Muslim, ada nisan seperti Cina sekarang ada nisannya, jadi tahu tahun berapa dibuat. Kalau pada masa dahulu tidak ada karena Hindu-Buddha. betul, tradisi ya, tradisinya dikremasi ya bahkan ya, beberapa kremasi. ya. Oke, luar Jadi biasa. ada pergeseran budaya di Pergeseran sini. budaya di sini. Nah, ngomong-ngomong tentang pergeseran budaya, Becek Kiki juga agak agak pertanyaan juga kan. Becek Kiki hidup di zaman sekarang kan. Kalau zaman dulu sebenarnya budaya kita ini, Kiki ke Mang Dayat dulu ya. Jadi sebenarnya Mang Dayat kalau kebudayaan kita Palembang ini sebenarnya sama kah dari dulu sampai dengan sekarang budayanya kayak ini? Oh, pasti banyak perubahan sekali ya. Tapi kalau kita bilang kebudayaan yang ada sekarang itu lebih cenderung ke kebudayaan terakhir kita, yaitu mengacu ke kebudayaan-kebudayaan di masa Kesultanan Palembang Darussalam. Kita ada Sondok Piogo di Kesultanan Palembang, adat di Pangku, syariat dijunjung. Nah, kalau kita jingok kan memang Palembang Islamis nih kan. Sedangkan Sriwijaya itu Hindu-Buddha. Nah, jadi pastilah segala hal-hal itu ada perubahan. Kita juga ada perubahan dari Hindu-Buddha ke Islam itu juga kita bisa merujuk dari pada saat ditemukannya arca-arca atau patung-patung Buddha yang kondisinya itu rata-rata itu sudah hancur. Sudah ada yang
palanya potel segala macam ditemu. Jadi dak kate di Palembang ini ditemukan artefak-artefak masa Sriwijaya yang utuh. Artinya masuk masa Islam ini dianggap berhala. Dihancur-hancur ke Galo. Dan rata-rata mungkin tinggi ya, ada di sini terpotong, ada di palanya. Nah, itu analisa dari beberapa sejarawan. Nah, yang tersisa itu seperti bukannya tersisa tapi sebenarnya direkonstruksi ulang. Seperti tarian-tarian, ada misalnya Gending Sriwijaya. Itu Gending Sriwijaya baru tahun 42 dibuat. Bukan memang dari masa Sriwijaya. Gara-gara ada tamu nak datang dari Jepang itu, mak mana tari sambutnya diciptakanlah Nungci AR, ada salah namanya tadi, yang menciptakan lagunya. Nah, jadi Sriwijaya itu secara garis besar itu tidak ditemukan lagi. Kita merujuk ke teori Jos Codes yang dia menyebutkan ada suatu kerajaan itu tadi. Kalau kita telusuri, apa peninggalannya? Nah, peninggalannya kalau secara fisik mungkin bisa dikatakan sulit ditemukan. Adanya juga mungkin tahu Sungai Kedukan yang ada di Tanggo Buntung. Nah, ngapa disebut Sungai Kedukan? Itu dari cerita tutur dan juga dari ada beberapa buku dari pemerintah menyebutkan dinamai Sungai Kedukan karena itu dikeduk oleh pasukan Sriwijaya. Nah, yalah untuk dari Sungai Musi dekat ke arah Karanganyar. Nah, Karanganyar itu disinyalir sebagai posisi kalau kita ini tempat pendidikan. Nah, jadi untuk situ itu paling peninggalannya. Kemudian peninggalan secara adat istiadat ataupun kebiasaan, kita ini wong Palembang itu lebih mudah menerima wong luar masuk. Lebih mudah menerima yang namanya perbedaan. Karena memang sistem yang dibentuk dari Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang itu ibarat seperti liberal, pecah Amerika negara-negara bagian. Jadi di Sumatera Selatan ini jalan dikit kamu perhatiin, lain suku, lain bahasa, ya kan? Maju berapa kilo desa jauh-jauh, lain lagi bahasanya. Nah, karena memang wilayah ini dari dulu berkembang masing-masing. Tidak ditekan oleh Sriwijaya itu. Akhirnya terbiasalah dengan perbedaan. Kekuatan dari wong Palembang, Sumatera Selatan adalah memang toleransinya yang tinggi. Makanya Palembang bisa disebut sebagai monumen toleransi nasional. Oke. Banyak nian bahasa, banyak nian suku. Tidak bebalah. Heterogen ya. Heterogen. Lagi kita bahas lagi nih tentang keheterogenan ini. Banyak yang masih kita mau Banyak gali ini. ya. Tapi di segmen kedua dan juga segmen ketiga, Bang Cebica jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Makasih pemirsa Pal TV masih mantap di Halo Palembang yang pastinya masih berewang dengan Bicek Kiki dan juga Mang Cek Hagai. Kita di tema yang sama, hari jadi Kota Palembang, kota tertua di Indonesia. Jadi bangga ya kita ya jadi warga Kota Palembang nih. Ngomong-ngomong tadi Kota Palembang dibahas juga oleh dua narasumber kita. Memang Palembang ini memiliki kebudayaan yang nerimo berbagai macam perbedaan. Yes, betul. Termasuk yang matanya sipit, cek itu ya. Iya. Jadi memang banyak semua bentuk ya. banyak bahasa, bahasa. banyak kebudayaan yang masuk dan memang ini yang membuat kita jadi lebih berkembang lagi. Betul. Dan mungkin kita pengen tanya lagi ke Sultan ini. Di era sekarang kan Kesultanan tidak lagi memegang kekuasaan pemerintahan nih. Tapi tetap menjadi simbol budaya. Nah, dari kacamata Sultan Dewek, cak mana memaknai posisi Kesultanan di era modern sekarang? Ya, jadi kalau pada saat ini Kesultanan merupakan simbol budaya dan juga di sini kita bukan sebagai memiliki kekuasaan wilayah pemerintahan, tapi kita ini sekarang ini adalah untuk pelestari adat dan budaya di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Karena Kesultanan Palembang Darussalam dahulu itu sangat luas. Jadi dari Bangkahulu yang jadi Bengkulu sampai Bangka Belitung, sebagian Jambi dan sebagian Lampung. Jadi kita ini Batanghari 9. Jadi dari situlah kebudayaan-kebudayaan di daerah situ semuanya akan memiliki rasa Kesultanan Palembang Darussalam, di mana pada masa dahulu ada namanya Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya, di mana dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya itu mempersatukan semua wilayah Palembang di Sumatera Selatan ini. Itu dibuat oleh Ratu Sinuhun
pengkompilasinya Ratu Sinuhun, sehingga seperti Bang Dayat bilang tadi bahwa kita ini seperti federasi-federasi. Jadi setiap wilayah ini kita memiliki namanya Pasirah dan juga Depati yang kemudian akan mengurus wilayah masing-masing dengan aturan Kitab Undang-Undang Sibur Cahaya. Di situ Palembang tidak pernah ada perang antar wilayah, antar suku itu tidak ada karena mereka patuh atas undang-undang itu dan pada sultan. Kalau ada permasalahan akan diselesaikan di wilayahnya. Jadi antar wilayah misalnya ada kebakaran hutan, ada aturan supaya bayar denda berapa, dan ada tepung tawarnya itu. Jadi adat-adatnya itu masih ada sampai sekarang. Jadi kalau misalnya begocobe berantem misalnya ada tepung tawarnya. Jadi disitulah sampai sekarang di daerah-daerah masih terasa adat dan budaya Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi luas ya. Jadi sekarang ini yang pasti menggarisbawahi bahwa kita ini berperan Kesultanan Palembang Darussalam adalah di bidang pelestarian dan juga pengembangan adat dan budaya di Sumatera Selatan. Tapi bukan Sumatera Selatan, Bangka Belitung juga masuk juga ke kita. Jadi Sumatera bagian selatan. Oke, jadi ini cuma tidak hanya di Kota Palembang. Betul. Jadi memang kebudayaan di seluruh tadi Batakari 9 Iya, ya, betul. Sultan. Oke. Luar biasa, dan pastinya mendukung juga program-program pemerintah yang ada ya dalam pelestarian budaya ini ya. Pasti kita selalu mensupport kegiatan apa yang pemerintah inginkan, apalagi kita dengan wali kota juga sudah ada fakta integritas yang alhamdulillah Pak Wali support segala kegiatan-kegiatan kita dan juga kita sama-sama saling mensupport kegiatan pemerintah supaya berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oke, seiring sejalan. Iya. Ini ngomong-ngomong habis jalan-jalan ke ini ya, apa? Ternate. Ke Ternate nih. Iya. Nah, boleh dong cerita-cerita sedikit nih. Jadi sebenarnya dimulai dari Mang Dayat dulu. Gimana Mang Dayat? Nah, poin B di sana Mang Dayat, bolehlah Aku pacak cerita-cerita. berangkat. Jadi pada awalnya itu ini apa namanya, kita ini di bulan Juli ke depan itu akan mengadakan teater mengenai kisah dari Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, yang ini awalnya kita menghadap Pak Gub dulu awalnya. Kata Pak Gub itu, kamu kalau misalnya mau mementaskan teater Sultan Mahmud Badarudin II, sudah pernah ke sana atau belum? Nah, kata kawan-kawan yang menghadap itu ada Kak Febri, Ibu Yanti, Ali Goik dan Pak Fir ya. Iya. Katanya, belum katanya. Gimana kalian mau mendalami? Kalau belum, sudah berangkat kalian katanya. Kita support. Disupport oleh awalnya Pak Gub 3 orang. Kemudian habis dari situ pamit juga nih sama Pak Wali. Pak Wali pamit, kawan-kawan ini mau berangkat karena kita juga tim kebudayaan ini kan sinergi dengan wali kota. Pamit. Orang berapa? 3. Ya sudah, aku tambahin orang 7 lagi. Jadi 10 orang berangkat. Wah, jadi rame. Jadi ibaratnya kita itu mau minta apa namanya sate sebungkus, akhirnya dikasih 10. Nah, di situ kita berangkat membawa misi delegasi budaya, bahwa di sana kita apa yang bisa kita sinergikan dalam kebudayaan tadi dan juga sebagai kita napak tilas dan juga ziarah lah intinya. Ziarah kepala daerah kita Pak Wali dan Pak Gub titip pesan didahului oleh kami ke depannya mereka akan datang untuk berziarah. Nah, jadi kita bersilaturahmi dengan Kesultanan Ternate, Wali Kota Ternate, dan juga kita didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ternate. Dan alhamdulillah itu kemarin lagi proses pengajuan cagar budaya nasional makam Sultan Mahmud Badarudin II. Mereka butuh beberapa data yang bisa disupport oleh Sultan Pawas. Salah satunya yang mereka cari adalah silsilah. Dari awal kan kita masih tersangkut dengan Nabi. Kalau dari silsilah itu masih ada sangkutan dengan Nabi. Jadi sampai ke bawah tadi ada anak berapa, jumlah berapa. Itu menjadi dokumen pendukung juga dalam mengajukan cagar budaya nasional tadi. Nah, alhamdulillah banyak kesepakatan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan antara pemerintah Kota Palembang dan Kota Ternate bisa bersinergi untuk menjalankan kolaborasi kebudayaan tadi. Mudah-mudahan itu. Oke. Baru tahu juga ya sebenarnya makam dari Sultan Mahmud Badarudin II di Ternate. Jadi ada 2 makam
cagar budaya nasional itu nanti. Sultan Baburullah, Sultan mereka sendiri, dan Sultan kita ini. Sultan Mahmud Badarudin II. Ceritanya gimana kok bisa sampai ke sana? Jadi 1821 akhirnya Kesultanan Palembang dikuasai oleh Belanda. Sebenarnya tadi dari awal-awal perang, penetapan ulang tahun Kota Palembang pun sempat mau dibikin tahun 1819 karena peperangan kemenangan besar Kesultanan Palembang. Jadi tapi itu akhirnya tidak jadi kan ya. Kesultanan Palembang itu tidak pernah mengalami kekalahan saat berperang. Nah, kalahnya Belanda bisa masuk ke Palembang itu dikarenakan adanya dalam satu sisi pengkhianatan lah. Nah, akhirnya masuk dan Sultan Mahmud Badarudin II ditangkap dan kemudian diangkatlah kemudian Sultan yang baru, Sultan Mahmud Badarudin II itu diasingkan ke Ternate. Sebelum ke Ternate disinggahkan dulu ke Batavia, kemudian dilucutin segala harta-hartanya itu, baru kemudian dimasukkan di Ternate di dalam penjara Orange. Kita sempat kunjungan ke Ternate itu, ke penjaranya yang aduh kecinian, panu pendek. Seorang sultan yang memiliki suatu negeri. Kita sampai nangis di situ kan ya. Yang punya negeri tapi di situ terhinakan gitu kan. Jadi makanya di Palembang kita mengenangnya itu melalui lawang borotan yang ada di BKB. Sekarang udah dibagusin ya. Bahwa lawang borotan itulah petilasan terakhir Sultan Mahmud Badarudin II keluar dari istana, dari keraton Palembang, naik ke kapal untuk dikirim ke Batavia, kemudian ke Ternate. Jadi disitulah kita memperingatinya. Nah, Oke, jadi sampai beliau meninggal di penjara itu dimakamkan. dia tidak meninggal di penjara, kemudian atas penjaminan kebaikan, ya. dari Sultan Ternate, akhirnya dijamin diberikan tanah yang akhirnya kemudian di Ternate ada yang namanya Kampung Palembang. Oke. Nah, di Kampung Ada Palembang. lagi membuka Di Kampung Palembang dan situlah akhirnya memiliki berketurunan-keturunan yang kemudian sampailah ke Sultan Pawas. Oh, Nah, baik. jadi dari situ pun waktu di Ternate pun jadi itu sempat berdiaspora lagi kan. Ada yang lari lagi ke Maluku, ada yang lari lagi ke Manado, ke Ambon. Ini Sultan yang ke Singapura ya. Karena keturunan Sultan Mahmud Badarudin II di sana pun bukannya nyaman, masih dikriminalisasi, dipolitisasi oleh Belanda. Nah, jadi karena mungkin kemungkinan ngidupi keluarga sultan ini besar biayanya kali ya. APBD juga gitu. Jadi mulai dia dikriminalisasi, ada ditangkap, ada yang apa segala macam biar karena tadi awalnya komitmen itu kan dari penghasilan Palembang sebenarnya ya. Sebagian masih balik ke sultan tapi kemudian itu tidak berjalan lagi. Oke, jadi di situ berkembang sehingga ada diaspora lagi. Baik-baik meluas di situ ya. Sudah tahu jawabannya? Banyak Berarti nanti di bulan 7 nanti pada saat pentas sudah lebih mendalami lagi. Lebih iya. Jadi itu pentas 7 harian dan setiap hari itu mulai dari masa bertahtanya Sultan Mahmud Badarudin II sampai diasingkan ke Ternate. Oh, jadi ada episode-episode. Episode, iya ada. 7 hari. Iya. Oke, jadi dari mulai awal berdiri sampai dengan beliau diasingkan dan lain sebagainya itu kan semua dipentaskan. Iya, dan ratusan pemain ini sampai sekarang masih latihan terus. Waduh, luar biasa. Ini harus ditonton nih. Harus nonton ya. Ini malah untuk umum ya? Untuk umum. Untuk umum. Untuk umum ya. Sultan Fawaz berarti dari Ternate juga. Apanya? Iya, membersamai. Kalau kami lahirnya di Sumedang. Sebenarnya diasporanya itu ketika pada tahun 1860 begitu, 52 begitu setelah SMB Sultan Mahmud II meninggal, kemudian dibikin surat juga di Belanda tuh mereka tuh tidak sanggup untuk membiayai hidup yang ada di sana. Jadi mereka supaya minta di Belanda sana yang di Ternate minta supaya mereka dipulangkan ke Palembang, makanya tapi di sini juga dikriminalisasi lagi, ada yang dibuang lagi ke Ambon, ke mana, jadi otomatis. Dan kalau kami ke Singapura, karena pergi ke Singapura ya, jadi banyak sekali cerita-cerita banyak sekali keluarga-keluarga kami yang menyebar di seluruh Nusantara karena akibat ya istilah itu ada pengkhianatan juga, sekarang ada hoax, ada penipu. Jadi kami ini banyak yang tersebar kembali, sudah bersatu, balik ke Palembang, tercerai-berai lagi. Jadi kalau keluar kami, mungkin kalau kami
lahirnya jadi kalau saya sendiri kan kalau kita sebut di ke atas sampai ke sultannya Raden Muhammad Fawaz Diraja atau SMB 4 bin Raden Muhammad Syafi'i Diraja atau SMB 3 bin Raden Haji Abdul Hamid bin Raden Haji Syarif bin Raden Haji Abdul Habib bin Pangeran Prabu Diraja bin Sultan Mahmud Baridin II. Nah, Pangeran Prabu Diraja Pangeran Raden Haji Abdul Habib inilah yang lahir di Ternate. Cucunya SMB 2. Jadi ayahnya itu Prabu Diraja, yaitu anak dari SMB 2 yang ikut diasingkan ke Ternate. Yang inilah kemudian banyak menulis naskah-naskah mengenai diaspora keluarga kami. Jadi ada yang di Manado, ada yang di mana di Ambon, ada juga di Banyuwangi. Jadi banyak menyebar di seluruh Nusantara. Kalau di Batavia, Jakarta pasti ada juga sih. Kayak gitu. Oke, jadi batasnya tadi sampai dengan cucu ya di Iya, sana ya. Kemudian sampai mulai cucu. menyebar. Iya, betul. Baik. Kalau kami kan udah generasi ke-6 ya, jadi agak sudah balik lagi ke NKRI, bukannya di Ternate gitu. Iya, tapi dengan keturunan yang setelah cucu berarti cicit ini tadi Iya. itu sudah merdeka dong ya pastinya. Ya, jadi kalau tiga atas kami kan dari ayah udah tahun 1950 kelahiran. Kalau kakek juga masih belum kemerdekaan, masih. Kalau kakek dengan buyut saya lahirnya di Singapura. Itu. Oh, pada saat itu tahun berapa Sultan? Itu sekitar tahun 1820-an masih tahun Oke. 18. Berarti memang belum 18, ya. iya. Baik, jadi memang perjalanannya panjang sekali Panjang. ya kerajaan ini kalau diusut-usut ya. Jadi memang Sultan mengikuti cerita-cerita ini berarti dari naskah-naskah tersebut apa memang diceritakan secara langsung pada saat itu? Alhamdulillah kita punya naskahnya. Jadi buyut saya ini karena zaman dulu belum ada Facebook, belum ada IG, Iya, belum ada betul sosmed, jadi perjalanan hidup nggak diliatin. Dia mencatatkan dalam tulisan manuskrip Arab Melayu. Jadi ada beberapa buku manuskrip yang tulis Arab Melayu itu yang emang catatan dia sejak dari Ternate sampai ke Palembang dia catat semua. Oke. Jadi banyak sekali catatan-catatan di Berarti istana kami. termasuk juga catatan-catatan seperti kebudayaan atau mungkin adat istiadat yang memang kalau bisa jangan luntur begitu ya. Kebanyakan sih sejarah sama syariah ya sama agama. Jadi sejarah keluarga sama kita kan karena kita lebih Islami jadi banyakan masalah seperti sholat, masalah apa banyak mengenai tuntunan beribadah kita, banyakan seperti itu. Kadang-kadang ada juga ilmu falak, ada juga cara menghitung bintang, pertanggalan, ada juga seperti itu. Oke, jadi itu diturunkan ya. Tapi memang dipahami juga ya Sultan ya sampai dengan keturunan-keturunan. Ya, alhamdulillah. Wajib. Wajib. Nah ini kita kembali lagi tadi pentas. Ini Pak, pentas ini adalah salah satu bentuk kemeriahan ulang tahun atau? Ya, masih dalam rangkaian hari ulang tahun Kota Palembang. Jadi alhamdulillah ya, sebenarnya di pemerintahan yang baru Bapak Ratu Dewa Prima Salam ini baru terasa tahun ini nih adanya kemeriahan di Kota Palembang ini memperingati hari ulang tahun Palembang. Karena masih segar ingatan kami para budayawan, pegiat sejarah budaya ini tahun kemarin tuh atau beberapa tahun yang lalu kita tuh tiap tahun protes kok nggak ada acara, kok tidak ada peringatan hari ulang tahun Kota Palembang. Nah, alhamdulillah sekarang sudah diperingati dan banyak rangkaiannya sampai umbul-umbul di jalan-jalan sudah ada itu camat lurah turun ke lapangan. Yuk kita meriahkan hari ulang tahun Kota Palembang. Dan beberapa event kemarin lari juga awal dari peringatan hari ulang tahun Kota Palembang. Jadi alhamdulillah tinggal mungkin tahun depan PR kami mendorong lagi untuk merubah perwali ya yang menetapkan hari ulang tahun Kota Palembang menjadi 16 Juni. Balik lagi ke 16 Balik Iya, originalnya ya. mungkin next perjalanan. Apa baik Kak giatnya Mang Dayat di ini yang harus masyarakat tahu? Kalau secara detail mungkin Mulai kita besok kah? ya secara detail banyak jadi sampai tidak teringat-ingat karena fokusnya hanya beberapa yang kami gawe ke. Di salah satunya tadi ada pentas teater tadi dan juga lebih apa namanya sekarang perjuangan kita itu masih semangat hari ulang tahun Kota Palembang itu ada kayak konser kan yang dari Bapak Helmi Yahya bikin konser internasional nasional. Artis-artis dari Jakarta banyak datang, itu masih satu rangkaian. Nah, termasuk juga mungkin semangat
itu juga kami sedang berjuang untuk merevitalisasi BKB, kemudian makam-makam Sultan-Sultan Palembang, yang kemudian ikon-ikon ini mau dimunculkan. Bahkan KG ini mau direvitalisasi nih air mancur yang ada di depan, Yang di depan Masjid Masjid Agung. Masjid Agung. Nah, itu lagi pokoknya Bahkan makin ngubah. cantik. Ngubah ini dah. Ngubah desainnya juga. Ada beberapa sepertinya diubah. Dan yang pasti kalau kami sebagai budayawan, bukan budaya apa, pegiat, Mang Dayat pegiat budaya, sejarah, mendorong tetap keaslian dan filosofi Kesultanan Palembang itu dimunculkan. Jadi umumnya kan kalau kita bicara Sriwijaya itu lebih ke Sumatera Selatan nih. Betul. Mungkin pemerintah provinsi lebih tepat untuk mengangkatnya. Kalau misal kita bicara kota Palembang, artinya Kesultanan Palembang Darussalam. Darussalamnya yang diangkat, yang berarti negeri Darussalam. Negeri keselamatan, baik selamat dunia maupun akhirat. Jadi wong di Palembang, insya Allah selamat-selamat galau. Amin. Berarti ada kemungkinan balik ke desain awal dah nih. Nah, Bisa ini jadi ada sekali ya. Itu lagi dirapat-rapatkan. karena yang original ya kan. Nah, luar biasa. Kita masih ada Siko segmen lagi Cek Kiki. Betul. Kita bakal balik setelah yang lewat Siko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Pemirsa masih bersama kami di Halo Palembang yang pastinya kita masih membahas tentang hari jadi Kota Palembang, kota tertua di Indonesia, barengan dengan Becek Kiki, Mace Hagai dan juga narasumber kita. Betul. Banyak Dan dibahas tadi kan sejarahnya. banyak dibahas dan tahun ini bakal meriah ini ya. Dan Betul. sudah dimulai dengan lari kemarin. Cek Kiki melok lari? Tidak, caknya kaget ketinggalan Becek Kiki di belakang kalau melok lari. Waduh, iya. Itu cukup ramai juga kemarin Ya, ya. macam melok. Melok, tapi pas apa namanya udah nyampe finish, tiba-tiba kebangun. Oh Katanya iya lari iya dalam iya, mimpi. iya benar. Iya, Lari iya. dari kenyataan juga Lari dari caknya. kenyataan. Jadi kita langsung belah ke narasumber kita lagi Iya. daripada mimpi lagi Mang Ce ya. Kita kayak membahas juga tentang kebudayaan kita yang mungkin diangkat nih kayak pada saat perayaan di hari ulang tahun atau hari jadinya Kota Palembang. Kalau Yes. tadi kan mungkin banyak juga bidar dan lain sebagainya itu pasti ya, Pasti. itu pastinya juga diadakan oleh pemerintah. Nah, kita lebih membahas tentang budaya yang diangkat di tahun ini. Kalau tadi sudah dibilang ada teater pentas 7 hari tentang dari awal sampai dengan akhir ya. Nah, ada lagi tidak sih kayak yang akan kita saksikan di hari jadi tahun ini? Mana ya, Ya, tadi kalau memang fokusnya tadi kita, kalau Mang Dayat pribadi fokusnya hanya di beberapa eventnya tadi, tidak keseluruhan. Tapi kalau secara keseluruhan mungkin ada agendanya dari Dinas Pariwisata tadi sama Dinas Kebudayaan. Ya pasti di tahun ini dari beberapa bulan yang lalu Pak Wali itu sudah mulai meninventarisir, ayo event-event untuk rangkaian hari ulang tahun Kota Palembang digabungkan. Nah, akhirnya kita tinggal nunggu baik kayak ada pengumuman-pengumuman. Biasanya sekarang nih musim sosmed ya, Iya. ditongkongi baik di akunnya Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, itu pasti muncul kayak apa-apa kegiatan-kegiatan itu. Jadi tidak begitu hafal. Tapi yang pasti dari Mang banyaknya. Dayat ya, Wek, dari Mang Dayat. Kalau dari ini Mang Dayat kenapa? tadi yang pasti kita fokus di Teater. sama begini, Mang Dayat juga kan sekarang sebagai ketua aksi Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia. Nah, ketua kita di pusat itu Helmi Yahya. Jadi kando kita Helmi Yahya juga dalam waktu dekat akan datang membuat beberapa konser. Nah, ini konser, salah satu konsepnya adalah untuk menaikkan nama Palembang, yaitu bahwa wong Palembang ini banyak kalau metu hebat-hebat. Makanya artis-artis pendukungnya itu kaget wong-wong Palembang yang sudah berkancah di kelas nasional. Oke. Nah, jadi mungkin di Balik situ, kampung dulu. di situ juga mungkin akan melibatkan diri juga untuk membantu kegiatan-kegiatan ini kan secara ketua umum kita di aksi tadi. Oke, luar biasa. Jadi ini kayak meriah ya, jadi dicampur budaya, kesenian dan juga pastinya hiburan. Betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong budaya, ini sebetulnya kalau dari kacamata Bang Dayat nih ya sebagai penggiat budaya, apa baik sih sebetulnya masih ada potensi warisan budaya dan sejarah Kota Palembang nih yang bakal sebetulnya bisa menjadi wisata sejarah dan budaya untuk pada akhirnya mendatangkan para turis wisatawan ke Kota Palembang. Benar. Jadi sebenarnya
segala yang ada ini sering Mang Dayat omong ke pariwisata lah yang merawat sejarah dan budaya. Kalau di Bali budayanya jalan kan banyak yang nyingok dan juga menjadi nilai ekonomi di situ. Di Jogja bermain-main seni musik, seni apa, banyak yang datang jadi nilai ekonomi di situ. Nah, di Palembang hal ini yang baru kita bangkitkan. Jadi untuk melestarikan kebudayaan dan juga sejarah di Palembang ada 3 potensi pariwisata di sini, yaitu wisata yang berbasis sungai, wisata yang berbasis religi, dan wisata yang berbasis sejarah atau histori. Nah, berbasis sungai kita jingok mungkin kita akan Mang Dayat pengen usulkan itu kalau kemarin ada Musikrus, ini akan Mang Dayat usulkan membuat lagi kapal. Kalau bisa itu kapal mewakili peradaban Palembang. Contoh, ada namanya kapal masa Kesultanan Palembang, kapal Pancalang bentuknya. Ataupun yang mewakili Sriwijaya kita ala-ala pinisi. Dan mungkin yang mewakili kolonial dibuatkan lagi kapal Mari zaman dulu. Nah, ini menjadi salah satu fasilitas untuk wisata sungai. Kalau banyak yang ngunjungi sungai-sungai, itu objek wisata di pinggir Sungai Musi itu bagus dewek. Wong bebenah, ya kan banyak tamu benerinyo. Tidak perlu pusing pemerintah untuk beneri. Kemudian juga di wisata religi, yang pasti makam-makam Kesultanan Palembang sekarang itu yang kondisinya belum bagus, sudah banyak yang datangi dari mana-mana, terutama dari Pulau Jawa. Ngapo? Tidak bisa dipungkirin Kesultanan Palembang ada kaitannya dengan Wali Songo. Nah, wong-wong dari Pulau Jawa, dari Kalimantan, dari mana-mana keterkaitan dengan Wali Songo itu pasti pengen ziarah juga ke makam-makam Sultan di Palembang. Ini salah satu potensi yang memang gift dari Allah tadi ya. Tinggal program di tahun ini pemerintah Kota Palembang akan merevitalisasi 3 makam dulu. Sabo Kingking, Kawate Kurep, dan Aryudila. Yang insya Allah tahun depan 2026 akan dilanjutkan ke makam Ki Gede Pembayun, Ki Gede Pembayun, Candi Welang, Sultan Muhammad Mansur, sama Ki Gede Suro. Nah, ini akan menjadi suatu destinasi wisata. Dan bahkan mungkin ada kawasan-kawasan wisata, baik secara religi ataupun wisata histori. Wisata histori misalnya sekarang lagi dikembangkan, lagi didorong kawasan Benteng Kuto Besak kita akan direvitalisasi oleh pemerintah. Negosiasi sedang berjalan dengan TNI. Dan insya Allah di tahun ini pun masyarakat Palembang bisa masuk ke dalam Benteng Kuto Besak untuk naik ke bastionnya, untuk ke dinding-dindingnya. Insya Allah tahun ini. Ngerasa ke pengalaman di dalamnya. Iya. Nah, jadi insya Allah kaget bisa dinikmati. Memang itu punya wong Palembang, punya masyarakat Palembang. Betul. Kalau nanya di mana istananya Kesultanan Palembang, ya itu. PKB itu. Cuman kita tercogok tapi tidak pacak masuk. Nah, di depan ya. Insya Allah bisa dengan didukung oleh penunjang-penunjangnya, misalnya ada di situ pasar Sekana, mungkin itu agak tempat oleh-olehnya, jadi pasar seninya. Ada gedung kesenian yang mungkin kalau cak di Bali di daerah lain itu kita datang ada yang latihan nari, pacak melok nari, ada tuh pelukis-pelukis, nak ngelukis rai, nak ngelukis apa, melok belajar ngelukis, pacak. Nak ngukir-ngukir segala macam itu di gedung kesenian. Betul. Jadi sepanjang setepian Sungai Musi itu sebetulnya potensi yang sangat besar untuk kita bisa garap. Dan itu menjadi kawasan kota tua. Kota tua. Kota tua. Baik dari Kesultanan sampai Masjid Agung, masa kolonial di Talang Semut, ya kan? Betul. Jadi ada beberapa masa bisa diangkat di situ. Kalau memang pemerintah bisa serius dan bisa menggarap itu, justru itu bakal mendatangkan potensi dan itu, dan pasti rame yang datang dan Nah, yakin. Sultan, ini tidak terasa sudah di penghujung acara ini ya. Sudah ada kode kita. Iya, udah ada kode nih. Sultan, kalau misalnya sekarang nih, ya SMP 2 lah, mendiang SMP 2 ada di tempat ini dan bisa menyampaikan sesuatu pesan ke masyarakat di era modern sekarang, kira-kira apa yang bakal beliau sampaikan? Ya, kalau kita lihat daripada nilai-nilai yang diwariskan SMP 2, yang pertama kita selaku masyarakat janganlah terpecah belah ya. Selalu tabayun terhadap isu-isu yang ada di masyarakat karena itu akan menjadikan kita suatu persatuan, karena Sultan diasingkan ke Ternate itu tidak mau Palembang ini terpecah belah.
politik itu jalan terus silahkan, tapi kita sebagai masyarakat yang beradab, kita selesai itu kita mari membangun kota Palembang. Kota Palembang yang sudah lama kita cintai, sudah lama hidup di sini, harus kita besarkan dan kita nikmatin sebagai kota yang Darussalam, kota yang menjadi keselamatan bagi semua orang. Karena kenapa di Palembang ini tulisannya Kesultanan Palembang Darussalam? Karena bertujuan menjadikan keselamatan bagi semua orang yang datang ke sini. Tidak melihat isu etnis apapun juga, dari Tionghoa, dari Melayu, dari Jawa, dari Arab, India, Eropa. Semua masyarakat yang ada di dunia ini semua adalah emang diciptakan oleh Allah berbeda-beda untuk mengambil hikmah daripada itu. Makanya kita mari bersama-sama bangkit membangun kota Palembang yang penuh dengan cinta dan rasa kasih sayang kita bersama-sama. Baik, luar biasa. Menjaga persatuan intinya ya, Iya, Sultan. Oke. Oke, mungkin dari Mang Dayat ada mau menambahkan? Ya, di penghujung waktu sudah tinggal beberapa waktu lagi. Tidak banyak-banyak. Yang pasti kalau Palembang, Mang Dayat ini kan pengennya jadi wong Palembang nian, yang benar-benar nyintoi Palembang, nyayangi Palembang, bangun Palembang. Setidaknya apa kepacaan kamu yang bisa membuat Palembang ini bangga, gawe ke hal-hal yang bisa bangga ke Palembang. Mendak pacak juga minimal jangan malu-malu ke Palembang, jangan ngerusak Palembang. Barang yang sudah dibangun dibagus-bagus sih dirusak-rusak, jangan pecah musinam lampu-lampu sudah cak hidup lagi, belum apa-apa lah dipaling segala macam. Nah, kalau ndak pacak bagus sih minimal jangan ngerusak baik. Jadilah itu be dulu. Sampah bener, buang-buang jangan sampai sunyi kita banyak sampah ini. Jago, jadi kita Jago. Jadi kebudayaan kita itu sama beda dengan kita menyintai kota kita Palembang dewek dan juga melestarikan, mudah-mudahan tetap bagus sampai anak cucu kita. Setuju, luar setuju. biasa. Luar Terima kasih biasa, banyak terima kasih. untuk Mang Dayat, untuk Sultan Ya. sudah hadir di Halo Palembang hari ini dan memberikan banyak nih informasi-informasi yang baru. Mungkin Mang CBC juga baru tahu nih terkait informasi dan juga sejarah-sejarah kota Palembang tadi. Dan juga makasih Mang CBC yang sudah setia nonton Halo Palembang. Jangan lupa terus saksikan setiap hari jam 9 merapat sampai jam 10 Halo Palembang terus hadir dengan berbagai narasumbernya. Cuma di PAL TV, memang punya kita, aku HGKMD. Dan aku Bice Kiki, sekali lagi kita nak mengucapkan selamat ulang tahun Kota Palembang. Happy Jaya birthday. selalu. Darussalam ya. Darussalam ya. Terima kasih Mang CBC yang telah nonton, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota kesayangan.